Stop revolusi mental. Ayo revolusi akhlak. Karl Marx adalah gembong komunis dunia yang berprinsip bahwa manusia harus memiliki hak kebebasan mutlak. Bagi Karl Marx, agama adalah belenggu yang memasung kebebasan manusia, bahkan merampas kebebasan manusia untuk dijadikan budak Tuhan. Dan sosok Tuhan sendiri bagi Karl Marx hanya hasil khayalan manusia yang kemudian diberi nama dan dikultuskan serta disembah. Karl Marx mencetuskan revolusi mental untuk membebaskan mental manusia dari ikatan agama dan segala aturan Tuhan, agar manusia menjadi makhluk bebas, bahkan menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Dengan revolusi mental, manusia boleh berbohong dan berdusta, culas dan curang, ingkar janji dan khianat, maksiat dan berbuat jahat, korupsi dan kolusi, serta menghalalkan segala cara untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsu, serta berhak mengaku nabi atau malaikat, bahkan sebagai Tuhan sekalipun. Di Indonesia, revolusi mental ala Karl Marx pernah digaungkan PKI di zaman Orla, lalu hilang di zaman Orba, tapi kini di zaman Ordil muncul kembali. Jauh sebelum Karl Marx lahir, seorang manusia suci dan mulia telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan misi kenabian untuk penyempurnaan kemuliaan akhlak umat manusia sedunia. Dia, sang nabi pemilik akhlak agung yang menghijrahkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, dari alam jahiliyah kepada alam akhlak karimah. Dialah manusia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa, perintis dan pelopor revolusi akhlak. Kini menjadi tugas para habaib dan ulama untuk terus melanjutkan revolusi akhlak di tengah umat manusia, agar yang tidak beragama menjadi beragama, yang tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan, yang buruk menjadi baik, yang menyimpang menjadi lurus, yang maksiat menjadi taat, yang budak iblis menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, tanggal 1 Rabiul Awal 1442, waktu yang tepat bagi kita mempersiapkan diri untuk secara besar-besaran menggelar revolusi akhlak bersama Imam Besar Habib Rizik bin Hussein Shihab. Rekonsiliasi atau revolusi? Sejak tahun 2017, IBHRS sudah menawarkan rekonsiliasi ke rezim Jokowi, disampaikan langsung ke Jokowi melalui sejumlah tokoh nasional. Bahkan Ketua BIN dan Kapolri sudah komunikasi langsung dengan IBHRS di Jeddah dan Mekah. IBHRS menawarkan rekonsiliasi antara rejim Jokowi dengan ulama dan umat Islam, tapi ada 3 syarat yang harus dipenuhi Jokowi, yaitu: 1. Jangan biarkan penodaan agama apapun oleh siapapun, sesuai amanat Undang-Undang Anti Penodaan Agama yang tertuang dalam Perpres nomor 1 tahun 1965 dan KUHP pasal 156A, sehingga siapapun menista atau menodai agama apapun maka harus diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku. 2.
Jangan biarkan ideologi PKI bangkit kembali dalam bentuk apapun dan cara bagaimanapun, sesuai amanat TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dan KUHP pasal 107, sehingga siapa saja yang mengusung ideologi PKI melalui atribut buku, film, seminar, wawancara, atau kegiatan apa saja, maka harus ditangkap dan diadili serta dipenjara sesuai undang-undang yang berlaku. 3. Stop hutang dan TKA Cina, serta jangan jual aset negara kepada asing maupun aseng, sekaligus beri kesempatan kepada semua pribumi tanpa memandang suku maupun agama untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Namun, Jokowi tidak mau memenuhi syarat rekonsiliasi, bahkan semakin gila membiarkan dan melindungi para penoda agama, menumpuk utang dan menjual aset negara, membuka pekerjaan untuk PKI Cina secara besar-besaran. Sementara pribumi banyak jadi pengangguran, bahkan semakin ganas mengkriminalisasi ulama dan aktivis. Jadi jelas pilihan kita saat ini adalah revolusi. Revolusi itu penting dan wajib untuk selamatkan NKRI. Revolusi akhlak, suatu keniscayaan agar tidak lagi ada dusta dalam pengelolaan negara. Revolusi sistem sosial, revolusi sistem hukum, revolusi sistem politik, revolusi sistem ekonomi, revolusi sistem keuangan, revolusi sistem kesehatan, revolusi sistem pendidikan, revolusi sistem kepemimpinan, revolusi semua bidang. NKRI harus jadi negeri bersih dari cupong dan pejabat neo-PKI, dari nepotisme dan politik dinasti, dari kezaliman, curang, dan korupsi. Ayo, siapkan diri untuk revolusi. 2020 ganti rejim, ganti sistem. Rezim panik jelang kepulangan IBHRS. Rezim dan Kemkominfo panik. Pemberangusan massal foto IBHRS semakin masif dilakukan. Insya Allah, bulan Maulid IBHRS pulang kembali bersama berjuang. Ayo rapatkan barisan, satukan semua kekuatan, sambut kedatangan sang imam. Jadikan hari kepulangan IBHRS sebagai hari Masirah Kubro untuk selamatkan NKRI. Semoga IBHRS datang, wabah Jokowi tumbang, wabah corona hilang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Revolusi mental, jargon PKI. Revolusi akhlak, jargon Islami.